Ada namanya fikih dibagi, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah. Fikih siasahnya mazhab Syafi'i, ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal 450 Hijrah. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada politik dalam Islam, berarti sama dengan membunuh Imam Al-Mawardi. Bagaimana mau menghilangkan Imam Al-Mawardi, Al-Hawi, Al-Kabir? Bagaimana menghilangkan Al-Ahkam As-Sultaniyah? Maka orang mengatakan tidak ada politik dalam Islam, dia sudah menyunat Islam, mengkhitan, memotong. Na'udzubillah. Lalu kemudian ada pula yang disebut dengan fikih ibadah, sholat, zakat, wudu, tayamum, taharah. Tapi ada fikih yang terlupakan, fikih muamalah, mudharabah, murabahah. Dan ayat yang paling panjang dalam Quran bukan fikih puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa. Tapi ayat yang paling panjang adalah masalah harta. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat yang paling detail bukan tentang ayat salat. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an bercerita zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, yang 2 bunyi, yang 1 silent. Tidak ada. Tapi ayat yang paling detail, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Sedetil itu. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. 2 kali ulang. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Artinya apa? Materi. Abdul Somad bisa hadir di majelis ini karena materi. Kenapa? Karena naik mobil. Mobilnya pakai apa? Pakai bensin. Ustaz Somad keliru tuh, bukan bensin, Pertamax. Kenapa saya begitu jamaah? Ustaz, Masya Allah, bangga kita punya jamaah yang punya kemapanan ekonomi yang luar biasa. Ceramah Abdul Somad malam ini direkam. Kenapa direkam? Karena jamaahnya kaya-kaya, punya HP. Bayangkan kalau semuanya pakai HP jadul, nggak ada kamera. Oleh sebab itu maka ekonomi ini luar biasa. Berapa banyak saudara kita umat Islam menjual akidahnya, menjual keyakinan yang selalu diucapkan kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminina birahmatillahi wa karamihi. Ternyata tergadaikan hanya masalah ekonomi. Saya diajak di internet. Apa itu Abdul Somad? Katanya Islam agama yang hebat, tapi selalu menceramahkan tentang masalah marilah belanja ke warung umat Islam. Kenapa mesti takut dengan warung orang lain? Loh, saya bilang saya tidak takut dengan warung orang lain. Kalian aja yang takut dengan ceramah saya. Saya ngajak saudara saya belanja ke warung tetangganya kok salah. Di mana letak salahnya? Nah, ceramah berapi-api tentang masalah ekonomi umat. Mari bangkitkan ekonomi umat. Tapi air minumnya punya orang lain. Malam ini saya berani bicara, mari bangkitkan ekonomi umat. Air minumnya santri. Barulah sejalan antara isi ceramah dengan aplikasi Islam yang aplikatif, Islam yang langsung ada, nampak di depan mata. Oleh sebab itu maka tidak salah orang cerita masalah. Malam ini pembahasan kita tentang masalah darah haid, maaf, beribu maaf. Darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah jerawat, darah bisul, nggak salah. Karena kalau nggak selesai masalah ini, sholatnya nggak sah. Tapi berlarut-larut ikhtilaf dalam masalah ini,
sampai lupa menggarap aspek ekonomi. Justru orang Islam dibiarkan, biar aja mereka kelahi masalah darah haid sama darah nifas. Yang penting air mereka kita garap, padi mereka kita ambil, akhirnya kita tidak punya apa-apa. Kita bangga menyanyikan Indonesia tanah airku. Sekarang tanah kita digarap orang, air kita pun diambil orang. Nauzubillah. Makanya orang kadang marah dengar ceramah saya, karena kalau sudah saya cerita itu, yang garap tanah kita tentu dia marah, yang garap air kita tentu dia marah, karena ini lumbung uang dia di situ. Dia maunya saya ceramah membangkitkan ikhtilaf masalah darah bisul dengan darah jerawat tadi, supaya kalau saya sibuk cerita darah, cerita tanah dengan cerita air tidak terganggu. Mana saya mau, saya ceramah terus. Kalau saya dihadang ceramah, orang nggak boleh dengar, nggak apa-apa, saya berdua aja dengan kamera, upload di YouTube. Kalau nanti Ustaz nggak boleh juga di YouTube, begitu ditulis Abdul Somad langsung terdelete, saya ganti nama lain. Artinya apa? Bukan satu jalan kebaikan. Jadi saya kalau sudah berada di komunitas, di antara pesantren besar yang pernah saya datangi, Pondok Pesantren Sidogiri, puluhan ribu jamaah berbaju putih semua. Saya diketemukan dengan kiai menasehati saya tentang beberapa isi ceramah saya. Kemudian beberapa majelis guru saya diminta tabayun tentang yang selama ini ceramah saya dipotong-potong, dikat-kat. Di situ saya senang, karena saya diminta klarifikasi, tidak langsung dihujat salah. Apa itu ceramah ente salah? Makanya beli paket 4 giga. Dengar dari awal sampai akhir. Ada tabayun, ada klarifikasi. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, klarifikasi. Tapi juga tidak hanya sekedar keilmuan, tapi aspek ekonomi. Saya dikasih kain warna hijau, saya pakai. Ketika saya pakai, orang langsung, kain Sidogiri ya. Ada kain itu yang hijau. Pokoknya asal saya pakai kain warna hijau, itu kain Sidogiri. Malam ini saya tak pakai, saya khawatir jamaah datang ramai, saya takut langkah, cepat kainnya lepas. Celana. Artinya apa? Kainnya produksi kita, kapasnya kita yang nanam, olahan pabriknya, barulah kita bisa bicara kebangkitan umat. Kalau ekonomi morat-marit, na'udzubillah, gimana mau berzikir? Orang nangis, kita nangis, air matanya sama. Dia nangis minta ampun dosa, kita nangis belanja besok mau makan apa. Kadar keikhlasan ainani, 2 bola mata, la yamassuhuman nar, 2 mata yang tidak tersentuh api neraka. Makanya dalam pembicaraan singkat sambil makan dengan Al-Mukarram Haji Ahmad Zuhur, Ustaz Abdul Somad, ekonomi terseok-seok, maka program pendidikan kita, artinya apa? Ekonominya bangkitkan, hasil ekonomi baru ke pendidikan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi ekonomi ini hanya wasilah, jalan, sarana, tapi puncak akhirnya adalah memajukan pendidikan. Mudah-mudahan niat baik kita semua ini diridhai Allah SWT. Kalaulah orang Islam itu kaya raya, maka kita tidak akan melihat ada kemiskinan, karena dia insya Allah pasti berzakat, pasti berinfak, bersodakoh, pasti uangnya itu akan kembali juga ke umat. Makanya selalu saya ceramah kemana-mana itu tidak keluar dari 3 aspek kalau saya ceramah. Pertama, perbaikan ekonomi. Kedua, perbaikan pendidikan. Ketiga, perbaikan politik. Karena politik itu sama dengan kipernya, pemegang tiang gawang. Hebat pun striker, hebat pun back, kalau gawangnya jebol habis. Makanya harus
Mudah-mudahan Bapak Ibu mendengar ceramah saya tidak konsen ke Real Madrid Barcelona. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, perlunya kita membangkitkan ekonomi, dan saudara-saudara kita yang berkecimpung di ekonomi ini kita support, kita bagi motivasi. Kita doakan mereka panjang umur, sehat badan. Hatinya condong untuk menolong agama Allah, menolong saudara-saudara kita dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, ini yang tak kalah penting. Hasil dari ekonomi tadi bukan seperti orang yang tidak bertuhan. Dia kumpul duit banyak, tapi untuk memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan orang beriman tidak. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tujuannya itu beda. Datangnya bisa jalan pakai sepeda motor, naik ojek, naik mobil, naik helikopter, naik pesawat, tapi tujuannya itu akhirnya adalah tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Islam kalau dia duit banyak, kaya raya, tujuannya man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat bagi dia di surga. Apa maknanya? Booking tempat di surga dengan bangun masjid. Singkat kalimatnya, booking tempat di surga dengan bangun masjid. Berarti yang nggak bangun masjid belum booking tempat. Saya aja mau pulang ke Pekanbaru mesti booking tiket, booking tempat belum. Banyak orang berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga, nggak ada tempat pun nggak apa-apalah. Oh, nggak bisa begitu. Nabi sendiri mengatakan, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Kalau berdoa nggak boleh, ya Allah masuk surga kelas ekonomi pun nggak apa-apa. Oh, nggak bisa. Nabi yang nyuruh, ya Allah masukkan kami semua komunitas ini dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman caranya macam-macam. Ada yang masuk surga itu dari pintu Ar-Rayyan, karena sering puasa sunat, Senin Kemis, Senin Kemis. Banyak orang husnuzon sama saya, disengoknya saya kurus, dibilangnya karena banyak puasa. Padahal enggak. Saya kurus ini memang takdir. Ada dokter, Ustadz Somad, Ustadz kalau gemuk pasti lebih berwibawa, kata dia. Mungkin orang banyak membuli saya karena kurus ini. Jadi gimana Pak Dokter? Ustadz minum susu kental manis 1 hari 3 kali. Habis makan pagi, makan siang, makan malam. Insya Allah sebulan naik. Sudah sebulan saya bertimbang, tetap 50. Gimana Pak Dokter? Saya sudah jalankan. Kata dia, Ustadz sabar aja, ini sudah takdir dari Allah. Jadi nanti saya sudah jelaskan sekarang, mana tahu ada Bapak Ibu nanti masuk dari pintu Ar-Rayyan, masuk surganya dari pintu Ar-Rayyan, lama nunggu saya, kok nggak ada ya? Karena saya memang nggak banyak puasa sunat. Berapa banyak saya bertamu ke rumah jamaah, Ustadz puasa? Enggak, saya bilang. Tapi bisa masuk surga melalui pintu puasa. Ada lagi nama pintunya babus sholah, masuk surga dari pintu sholat. Inilah orang-orang, mungkin yang diantara masuk surga dari pintu sholat ini adalah cucu Nabi, anak cucu, habis cucu cicit. Anak Nabi namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Kan susah itu, Ali bin Husain bin Ali. Maka untuk membedakan Ali kakek dengan Ali cucu, digelarlah dia dengan Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin orang yang banyak ibadah. Karena memang dia sujudnya sehari semalam alfu sajadah. Maka dikenal juga dia dengan Imam As-Sajjad, imam yang banyak sujud, 1000 kali sujud sehari semalam.
Ada yang masuk surga dari pintu Rayyan karena banyak puasa. Ada yang masuk surga dari pintu sholat karena banyak sujud. Ada yang masuk surga dari pintu sodakoh, luar biasa. Tapi ada satu orang masuk surga, kata Allah, silakan kau masuk dari pintu mana yang kau suka. Ini namanya akses unlimited edition. Kunci dia dari pintu yang mana dia suka. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat kunci itu. Di antara yang dapat kunci itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari pintu sholat dia dapat masuk. Dari pintu Rayyan puasa dia masuk. Dari pintu jihad dia masuk. Kita khawatirnya sudahlah pintu jihad tertutup, pintu jahat terbuka. Oleh sebab itu, Masya Allah, tabarakallah, maka ini pintu. Jadi tinggal kita pilih. Udkhulu min abwabim mutafarriqah. Masuklah kamu dari pintu yang macam-macam. Jadi malam ini kita renung sejenak. Kalau kita nggak sanggup masuk surga dari pintu sodakoh, maka paling tidak masuklah dari pintu sholat. Pintu sholat nggak sanggup, pintu Rayyan. Nggak sanggup, pintu jihad. Jangan sampai satu pintu pun tak ada untuk kita. Merenung sejenak, at-tafakkur sa'ah. Jadi ada saudara-saudara kita yang masuknya dari pintu sodakoh, masuk juga dari pintu sholat, masuk juga dari pintu Rayyan, masuk juga dari pintu jihad. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada pula orang dari pintu manapun dia tak masuk. Mencari jendela, maling. Masuk dari jendela itu orang nggak benar. Oleh sebab itu maka yang ketiga, merenung kita sejenak. Kira-kira saya ini mau masuk dari pintu mana? La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Ada orang diberikan Allah harta, lalu hartanya itu dia gunakan di jalan Allah lailan wa naharan, pagi, petang, siang, malam, infak, zakat, wakaf, sedekah, bantu anak yatim, fakir, miskin, sekolah. Ini kita boleh iri sama dia. Tapi irinya bukan kita santet dia. Iri di situ maksudnya adalah ingin seperti dia. Iri terbagi dua. Iri yang negatif namanya hasad. Sedangkan iri yang positif namanya ghibthah. Ghibthah artinya ingin seperti dia. Yang satu lagi, rajulun atahullahu Qur'anan. Ada orang yang diberikan Al-Quran, lalu dia sibuk dengan hafalan Qurannya pagi, petang, siang, dan malam. Pokoknya kalau ketemu dia sedang baca Quran aja. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Quranil Hakim. Apa kabar Pak? Innaka laminal mursalin. Assalamualaikum. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Artinya memang dia menyibukkan diri. Ini kita pun boleh iri. Ini masuk surga dari mana? Dari pintu Al-Quran. Ini masuk surganya dari mana? Dari pintu harta. Dari sekarang kita sudah booking tempat kita masing-masing. Kalau nanti ibu sama bapak masuk surga, setelah sampai di sana cari kiri, kanan, atas, bawah, tidak bertemu dengan saya, carilah di ruang VVIP. Sombong sekali Abdul Somad itu. Orang yang sombong tak masuk surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Siapa yang paling sombong sekarang nih? Saya yang duduk di kursi di atas. Ini kalau lama-lama gini bisa rasa-rasa Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, akulah yang paling tinggi, akulah yang paling hebat. Na'udzubillah. Saya dikasih kursi ini supaya yang di belakang bisa melihat. Sekaligus tes juga ini, grogi nggak dia ya kalau kadang kalau di stadion kan ramai, jamaah takbir. Kalau pas sedikit gini berani nggak ceramah? Saya datang dengan niat menuntut ilmu. Tak pernah saya berniat mau menceramahi orang. Na'udzubillah. Tak pernah.
Jadi Ustadz ceramah sejak umur berapa? Dulu kalau sholat di masjid hari Jumat, pulang sholat, mak saya nanya, apa kata khotib tadi? Saya cerita, mak kata khotib tadi kita gini. Jadi saya sekarang ya kayak gitu cerita aja. Makanya banyak orang mendengar saya, Ustadz itu kok gak pernah saya nyuruh orang, marilah kita ini. Marilah. Saya lebih banyak cerita, karena memang kita disuruh Allah, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan manusia itu mau berpikir. Otak di dalam ini on, hidup, off, mati. Bagaimana cara menghidupkan mematinya? Dengan cerita, banyak cerita. Nampak orang sombong, cerita tentang Fir'aun. Nampak orang pelit, cerita tentang Qarun. Makanya Bapak Ibu hati-hati, nanti kalau ada tiba-tiba orang cerita Qarun, ini katanya. Oleh sebab itu maka disuruh Allah kita cerita, karena memang manusia ini suka cerita. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. Kalau kita baca di Quran itu isinya kan kisah. Kisah awal-awal surat Al-Baqarah cerita tentang Nabi Adam, Nabi Musa, cerita tentang pohon khuldi, buah khuldi, cerita semua. Untuk apa Allah cerita itu? Kita ambil iktibar, pelajaran. Oleh sebab itu maka poin yang ketiga, kita merenung sejenak, kira-kira dari pintu mana kita akan masuk. Cerita-cerita dalam Al-Quran bercerita tentang orang-orang yang sabar dengan hartanya, yang sabar dengan ujiannya, yang sabar dengan kehidupannya. Yang keempat, bahwa ini perjalanan. Saya dari Riau pagi tadi sampai ke Jakarta tausiah. Dari Jakarta pergi ke Cikarang, mampir ke pondok pesantren. Sekarang bertemu dengan Bapak Ibu di kediaman Tuan Haji. Besok pagi akan pulang. Hidup ini adalah perjalanan. Maka berhenti berjalan berarti mati. Jangan pernah berhenti. Hidup ini seperti naik sepeda. Naik sepeda harus terus berkayuh. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Tulis, hidup seperti naik sepeda. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Update status. Hidup ini seperti berenang. Berenang harus terus tangan bergerak, kaki bergerak. Kalau tidak bergerak berarti hanyut. Hidup seperti berenang. Tapi ada juga yang orang tangannya tidak bergerak, kakinya tidak bergerak, dan dia tidak tenggelam. Kenapa? Pakai pelampung. Investasi. Artinya apa? Harus bergerak. Makanya ada ungkapan fi kulli harakah barakah. Setiap ada gerakan maka ada keberkahan. Jadi niat senantiasa menuntut ilmu. Walaupun saya tidak baca kitab malam ini, walaupun saya tidak ngaji, tapi saya dari perjalanan itu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia ambil ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalan ke surga. Duduk sebentar dengan Bapak Fulan, saya ini Ustadz Somad, berasal dari negeri sana, merantau kemari. Oh, ternyata hidup ini merantau. Saya datang kemari Ustadz Somad, awal bisnis begini. Oh, saya ambil pelajaran. Makanya saya kalau bertamu ke rumah orang, saya lebih banyak diam. Ustadz ini kalau ceramah, kalau ngomong diam ya. Saya sedang cari bahan. Masa saya di mimbar ceramah duduk ngomong juga? Kapan saya diam? Artinya apa? Hidup ini terus berjalan. Tapi kemudian ada masanya panas terik. Kalau panas jangan jalan, keringatan, capek. Bernaung di bawah pohon yang rindang. Bernaung sejenak. Nanti setelah matahari condong, lanjutkan perjalanan. Nah, inilah kita sedang bernaung sejenak. Nanti setelah matahari condong, lanjutkan perjalanan. Dari mana dulu? Alam roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum, belum ada lemak. Roh. Habis itu pindah ke mana? Alam rahim. 9 bulan 10 hari. Habis pindah dari alam rahim ke mana? Alam dunia. 63 tahun kalau sampai. Saya insya Allah meninggal 2040.
Sekarang umur 24. 42. Habis dari alam ini pindah ke mana? Alam kubur, alam barzah. Habis alam barzah ke mana? Alam akhirat. Barulah masuk surga semuanya insyaallah. Jadi hidup ini berjalan. Jadi kalau ada orang yang takut dengan perjalanan hidup, ya nggak usah hidup, mati aja. Berani tua, berani muda, berani lahir, berani mati, berani menangis saat lahir, berani juga ditangisi saat mati. Hidup ini nangis kan cuma 2 kali. Nangis saat lahir, ditangisi saat mati. Antara 2 tangisan itu ada senda gurau, ketawa, tersenyum. Jangan terlalu terbahak-bahak karena mungkin musibah sudah dekat. Jangan pula terlampau sedih karena kebahagiaan di pelupuk mata. Jadi senantiasa waspada. Ustaz dapat dari mana ini? Dari grup WhatsApp. Oleh sebab itu maka hidup yang sejenak ini senantiasa baik-baik sama orang. Kenapa kita mesti baik sama orang? Karena nanti kita mati dimandikan orang, kubur kita digalikan orang. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Belum pernah ada orang mati gali kubur sendiri. Oleh sebab itu maka baik-baik sama orang. Karena yang ngasih nama kita pun orang. Tolong angkat tangan yang ngasih nama sendiri. Lahir Abdul Somad. Orang lain ngasih nama. Kira-kira ini cocok dikasih nama siapa ya? Kalau gantengnya begini Abdul Somad aja lah. Masa dikasih nama Gonzales kan? Artinya apa? Kita pun dikasih nama orang, dimandikan orang, dibesarkan orang. Lalu yang kita sombongkan, yang kita angkuhkan ini apa? Maka dalam perjalanan hidup yang sejenak ini sementara mati. Allahumma ja'alil ayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi ya Allah, andai Abdul Somad besok pagi hidup hari Senin, bertambah amalnya. Andai mati Abdul Somad malam ini, alhamdulillah dosanya berkurang. Memangnya Ustaz kalau besok pagi hidup dosa Ustaz nambah? Nambah. Buka mata dosa, tutup mata pun dosa juga. Kenapa tutup mata dosa? Terbayang yang terbuka tadi. Na'udzubillah. Jadi orang Islam gak pernah sedih. Kalau dia kaya, dia bahagia. Karena dengan hartanya itu dia bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, bangun pesantren, sekolahkan anak yatim. Kalau dia miskin, dia pun juga tidak mengutuk nasib Allah. Aku sudah berusaha ya Allah, bahwa begini jadinya. Ada orang masuk surga dengan sabarnya, ada orang masuk surga dengan syukurnya. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah, mendekati Allah itu dengan 2 sayap. Sayap syukur dan sayap sabar. Maka bersyukur masuk surga, bersabar masuk surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberikan Allah balasan bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira oleh manusia. Nah ini hidup yang sejenak nih betul-betul kita manfaatkan. Berapa umurnya nak? 20 tahun. Loh kok sama? Ustaz 20 juga? Pernah dulu 20. Artinya apa? Orang muda jangan macam-macam dengan orang tua. Karena orang tua itu pernah muda. Orang muda belum tentu sampai tua. Kalau dilihat anak muda, jangan remehkan anak muda. Kalian masih muda tapi amal kalian banyak. Kalau nampak orang tua, bapak sudah tua, saya belum tentu sampai seusia bapak. Nampak anak kecil, oh anak kecil belum ada dosa anak. Nampak orang gila, kau dosamu tidak dicatat. Orang gila itu dosanya nggak dicatat. Makanya kalau mau dosa nggak dicatat, gila lah. Nampak orang kafir, Allah belum kasih hidayah. Kalau Allah bukakan hidayah kau masuk Islam, maka engkau bersih sebersih-bersihnya. Malah akulah orang paling banyak silap, salah dan dosa. Man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salah.
Siapa yang paling banyak salah? Jamaah segan ngasih tahu, tapi dari ketawanya udah jelas itu. Ente lah yang paling banyak salahnya, Abu Somad. Paling banyak ngomongnya dari tadi. Mudah-mudahan yang silap salah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang singkat ini manfaatkan potensi diri yang ada. Dia makan nasi, kita makan nasi. Dia minum air, kita minum air. Kenapa dia berhasil, kenapa kita tidak? Kenapa dia bisa berhasil, kenapa kita tidak? Tidak. Ustadz, terima aja takdir buruk, takdir baik. Ini Jabariyah. Ini bukan Ahlus Sunnah. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kenapa disebut Ahlus Sunnah? Karena ikut sunnah. Datang sahabat Nabi, aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal. Apakah ontaku ini aku ikatkan ke batang korma setelah itu bertawakal, atau aku lepas saja? Sebenarnya logika akal manusia simpel, sederhana, nggak perlu nanya Nabi. Tapi dia mau nanya, apa kata sunnah? Kata Nabi, i'tilha, ikatkan dulu ontamu, baru kau bertawakal. Artinya apa? Ikhtiar dulu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang banyak orang ngaku Ahlus Sunnah mulutnya, tapi hatinya Jabariyah. Nggak ada usaha sekalipun. Ini air menurut ilmu takdir, rukun iman yang keenam, antu'mina billah biqadrihi wa khairihi wa syarrihi. Memang ditakdirkan di Lauhil Mahfuz malam ini saya minum air ini, takdir. Tapi Allah kasih saya usaha. Allah kasih saya mata untuk melihat ada air depan mata. Malah paling-paling ujungnya mau minum. Bukan minumnya yang mau saya jelaskan, tapi bagaimana proses menuju minum itu. Kalau masalah nikahnya, semua orang nikah, tapi bagaimana proses menuju pernikahan itu. Nah, ini jawaban bagi anak muda yang lama nikah. Kalau ditanya orang, ente kok belum nikah juga? Bukan nikah masalahnya, tapi proses menuju pernikahan. Artinya apa? Bahwa ada usaha untuk mengulurkan tangan, mendekatkannya ke mulut, supaya dia berubah jadi ibadah dengan mengucap nama Allah, Bismillah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Jabariyah, enggak. Cobalah, buka aja mulut, masuk ya. Jabariyah tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa rezeki kita tidak dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Cacing tak berkulit. Cacing tak berkulit. Makanya kita selalu dengar, ini dari kulit apa? Kulit kambing. Ini kulit apa? Kulit buaya. Pernah nggak dengar ini tas dari kulit cacing? Nggak ada. Cacing tak berkulit, maka tak bisa hidup di atas tanah. Cacing tak berkaki. Kalau cacing itu berkaki, polisi pasti pakai cacing untuk cari narkoba. Karena hidung cacing lebih tajam daripada hidung anjing herder. Hidung paling tajam di dunia hidung cacing. Makanan yang paling mengerikan adalah makanan cacing. Apa? Mayat. Hati-hati yang suka menyiksa cacing. Yang menusuk cacing dengan ujung pancing. Apa kata generasi pelanjut cacing? Sekarang kakek kami kau tusuk, awas kau nanti. Yang mancing terus saja mancing, nggak apa-apa. Siap-siap aja lah. Saya cuma mau menjelaskan bahwa rezeki dijamin Allah, tapi tetap harus ada ikhtiar dan usaha. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama ruziqat thair. Hadis sahih. Kalau kamu sebenar-benar tawakal pada Allah, Allah kasih kamu rezeki seperti seekor burung. Bagaimana seekor burung mendapatkan rezeki? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Terbang dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut berisi. Itu logika yang disampaikan Nabi, itu luar biasa. Burung tidak pernah terbang berpikir, pernah tak ada burung termenung, kira-kira kalau terbang nanti dapat apa ya? Dia akan terbang sejauh mata memandang. Dan burung makanannya luar biasa. Burung yang terbang di udara, makanannya ikan di dalam laut.
bisa dia pantau dengan ketajaman matanya, dan dia dapat. Luar biasa. Oleh sebab itu maka harus ada usaha, bangkitkan semangat ini, berusaha. Kalau sudah tertulis itu milik kita, kita dapat. Andai tak dapat, beriman kepada rukun iman yang keenam, keluar dari mulut la haula. Tapi ucapan la haula wala quwata itu setelah ikhtiar, bukan sebelum. Setelah berkeringat, berdarah-darah, merantau, meneteskan air mata, enggak dapat, baru la haula. Ini tidur seharian. Kita jika dibangunkan, ente enggak? Dia berhasil, ente kenapa enggak? La haula. Ini orang bukan ahlus sunnah ini, ahlul fitnah ini. Kita ahlus sunnah wal jamaah, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Idza qudiyatis shalah, kalau sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Sejalan bunyi ayat ini dengan doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Oleh sebab itu kalau ada orang berpangku tangan, tidak berusaha, ente kenapa enggak berusaha? Saya serahkan sama Allah. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Maka bangkitkan semangat. Air santri harus menyebar ke seluruh dunia. Amin. Cuman saya kadang kalau saya mau ceramah, ini air harus ditukar ini. Pertemuan di depan jangan lagi ada air ini, harus air santri. Ustaz, kami belinya kemana? Untuk sementara memang belum masuk ke kota kita. Ya maaf, sudah berapi-api, cuman distributor ini kurang semangat. Lemas lagi. Jamaahnya lemas, saya pun ikut lemas. Ke depan insya Allah ini baru satu contoh air, belum lagi yang lain-lain. Nah, cuman ketika saya ceramah masalah memakai produk kita ini, disitulah serangan bully bertubi-tubi ke saya. Coba baca di internet itu. Ustaz, kok nggak sakit jantungnya baca itu? Nggak, saya baca. Saya baca, udah lama saya mati. Baca. Tapi doa jamaah pun luar biasa. Jamaah mendoakan dari berbagai macam. Saya mau ceramah penggalangan dana beli tanah untuk pesantren anak autis. Anak autis. Anak autis yang tidak bisa dijaga oleh orang tuanya, ditinggalkan, dicampakkan. Ada satu alumni Al-Azhar peduli, kasihan, sayang. Luar biasa orang, adik kelas saya. Mendengar berita itu saya pun langsung, ayo kita ke sana penggalangan dana. Enggak boleh. Ceramah penggalangan dana. Lama saya di depan cermin, apa muka saya seperti rambu? Astagfirullah. Lalu saya tanyalah, ada seorang yang ngerti psikologi. Kenapa orang melarang saya ceramah? Padahal saya kan mau penggalangan dana untuk, kata dia, Ustadz, orang kalau terlalu paranoid, melihat kucing kurus pun seperti singa. Saya ujungnya bangga, berarti saya seperti singa. Tapi awalnya aja nggak enak kucing kurus. Orang kalau terlalu paranoid, melihat kucing kurus pun seperti singa, ketakutan. Betul. Fir'aun waktu menyembelih anak-anak kecil itu, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Yang dilihat Fir'aun itu Musa yang gagah perkasa atau bayi kecil? Bayi kecil. Ternyata orang yang ketakutan melihat bayi kecil pun ketakutan. Mimpi aja takut. Bayangkan itu. Luar biasa. Nah, itu berarti sensor nggak boleh ceramah lama-lama tentang itu. Kita pindah ke satu lagi. Terakhir yang kelima, tadi janjinya saya 5 poin. 1 poin 10 menit, 5 poin 50 menit. Sesuai 600 ml. Poin yang terakhir adalah bahwa puncak dari kehidupan manusia ini tidak lebih tidak kurang
Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu puncak hidupnya. Karena siapapun juga nanti pasti akan keluar dari alam ini, dan password untuk keluar itu la ilaha illallah, dan nggak bisa dihafal, nggak bisa dihafal. Yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit. Coba tengok fa'ilnya, Allah. Yuthabbitullah, Allah, Allah yang membuat engkau akan berkata la ilaha illallah. Jadi untuk apa kita ngaji malam ini? Supaya matinya husnul khatimah. Abdul Somad pun tidak begitu yakin, pede karena amalnya, tapi Abdul Somad insya Allah karena jamaah mendoakan semua husnul khatimah. Jangan sekarang. Wah, ini mau cepat aja jadi. Kasih dulu agak-agak 2-3 tahun ya. Nah, kita masih ada program ke depan. Sekarang banyak orang hebat, rajin dengar pengajian, tapi nggak punya basic. Ceramah ini diambil, ceramah ini diambil, ceramah ini diambil. Sama seperti buat bangunan, dindingnya mantap, atapnya keren, lantainya keramik, tapi pondasinya kayu lapuk. Saya bukan mengatakan orang begini percuma saja, bukan. Jangan langsung down gara-gara ini. Saya nggak mau gara-gara ini besok, kalau gitu nggak usah dengan ceramah lagi lah, bukan gitu. Maksudnya supaya bangunannya lebih kuat, maka pondasinya kuat, yaitu baca kitab kuning. Gimana caranya Pak Ustadz? Kami nggak pernah mondok. Ini harus. Dan di antara pesantren yang menggodok ilmu yang sulit, ribet, jelimet, sulit, payah, itu bisa disederhanakan oleh pesantren Sidogiri dengan program bernama Al-Miftah. Al-Miftah, kuncinya ada di situ. Kalau sudah punya kunci, Ustadz tinggal di mana? Hotel bintang 5. Punya kunci? Enggak. Itu mobil siapa? Oh, mobil saya. Kuncinya enggak ada. Apa gunanya? Maka dikasih Al-Miftah, kunci. Jadi Sidogiri punya kunci. Saya ketemu dengan kiai pondok pesantren. Santrinya saya ketemu 12.000. Saya tanya, Pak Kiai, iya, gimana caranya biar supaya cepat baca kitab? Oh, kami sudah kirim santri-santri kami. Kemana? Ke Sidogiri. Maka saya minta, berharap. Untuk nulis surat permohonan saya malu, segan. Tapi secara lisan, kalau pulang atau alumni pertemuan, minta supaya buat lagi satu jurus namanya Miftahul Mafatih. Gimana supaya dipres lagi nih kunci ini? Gimana supaya 40 tatap muka bisa baca kitab, 40 pertemuan bisa baca kitab. Kenapa 40? Ya, 40 kan usia kesempurnaan. Nabi Muhammad SAW jadi Nabi usia 40. Nabi Musa terjebak di lembah Tih sampai dapat jalan keluar 40. Maka dibuat 40 jam bisa baca kitab. Kalau kita bisa punya jurus ini, pakar-pakar kitab kuning di Sidogiri bisa melahirkan program 40 jam bisa baca kitab ini, barulah kita bisa tawarkan ke seluruh dunia. Saya jadi bintang iklannya aja. Anda ingin mendapatkan ilmu 40 jam bisa baca kitab? Segera datanglah ke nomor berikut ini. Langsung datang teh manis. Masya Allah, luar biasa. Barulah saya nanti ceramah keliling bupati, wali kota, gubernur. Pas habis ceramah, Ustaz Abdul Somad, kira-kira program apa yang bisa kita kembangkan untuk kabupaten ini? Gini Pak, Bapak mau nggak pegawai-pegawai kantor dinas kesehatan, dinas pendapatan daerah, dinas, supaya karyawan-karyawan Bapak ini bergizi, berilmu? Gimana caranya Pak Ustadz? Harus Bapak ikut program 40 jam. Oh, 40 jam mesti cuti Pak Ustadz? Enggak. Kalian punya pengajian kantor kan? Ya. Pengajiannya setiap hari apa? Hari Jumat pagi. Sebulan berapa kali? 4 kali. Kasih sama kami 10 bulan, sebulan 4 kali, 10 bulan 40 kali pertemuan, bisa dia baca kitab.
Gurunya dari mana Pak Ustadz? Kami sudah siapkan tim buat MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Barulah alumni ini tidak hanya alumni Sidogiri, alumni pelatihan sekian jam, baru diterjunkan ke kabupaten kota, tenaga kerja, kabupaten kota berapa se-Indonesia, tenaga kerja di luar negeri, bisnismen, BUMN, perusahaan. Kira-kira mimpi saya ini masuk akal apa tidak? Masuk akal. Andai nggak masuk akal pun ngangguk aja. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Oleh sebab itu saya berpikir, ini kita tidak bisa paksa orang masuk pesantren. Datang kita ke bank, kita paksa, karyawan-karyawan masuk pesantren. Nggak bisa, kita buat metode baru. Pesantren itu kita masukkan ke kepala dia. Maka kalau dia sudah bisa baca kitab, insya Allah kita tinggal arahkan dia. Karena diam-diam nanti dia akan baca fikih mazhab Syafi'i, dibacanya I'anah, dibacanya Qalyubi wa Umairah, dibacanya Raudatul Talibin, dibacanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, perbandingan mazhab Ibnu Rushd. Maka andai pun kelahi kita dengan dia, kelahi dengan orang yang alim itu berdalil. Makanya kata Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Aku kalau debat sama orang alim pasti aku menang, tapi kalau aku debat sama orang jahil pasti aku kalah. Artinya sebodoh-bodohnya mereka, kalau sudah bisa dia baca, mudah kita nunjukkan. Nih kata pendapat Imam Syafi'i, nih kata Imam Nawawi, nih kata Imam Fulan. Tapi kalau dia tidak ngaji, nggak bisa baca kitab, satu-satunya imam di mata dia hanya gurunya itulah. Nih kata Imam Syafi'i, Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i manusia, saya pun manusia. Apa nggak gila kita lama-lama ketemu orang gitu? Jadi mencerdaskan umat ini tidak lain tidak bukan adalah mengembalikan kepada kitab kuning. Karena kitab kuning adalah jembatan untuk memahami Quran dan Sunnah. Marilah kembali ke Quran, marilah kembali ke Sunnah. Ente kembali ke Quran? Iya. Paham ente Quran? Enggak. Terus kok paham Quran dari mana? Nih, apa itu? Terjemahan Depak. Artinya apa? Memahami Quran dan Sunnah melalui terjemahan Depak. Memahami Quran dan Sunnah melalui pendapat para ulama. Yang nyuruh itu siapa? Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya kembali ke Quran tapi melalui Imam Syafi'i. Saya kembali ke Quran tapi melalui Imam Nawawi. Saya kembali ke hadis Nabi melalui Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Tapi saya nggak paham hadis Sahih Muslim. Apa yang saya baca? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj Imam An-Nawawi. Kembali ke Quran Sunnah melalui ulama, bukan ubaru. Bagaimana memahami kitab ulama? Dengan baca kitab kuning. Sulit belajar nahwu sharaf. Inilah dia programnya. Jadi insya Allah, mudah-mudahan andai pun mati saya, pendek umur saya, tapi tercapai program ini, pahalanya tetap mengalir ke makam saya. Inilah dia program namanya multi level marketing. Dari mulut ke mulut. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit anak korma. Sudah mau mati. Sudah di ruang ICU. ICU, you don't see me. Tapi di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Walaupun kau tak sempat memakan buahnya. Apa yang ada di kepalamu, Abdul Somad, ceramahkan. Walaupun kau tak sempat memetik hasilnya, mati kau Abdul Somad. Diamalkan oleh santri-santri, mengalir sampai ke makam Abdul Somad, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah 5 poin yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang sulit untuk mengingatnya, tanya kepada yang merekam pakai handphone. Pulang dari sini tanya, Mas, tadi saya lihat sampean ngerekam dari awal sampai akhir, boleh kirim ke nomor saya? Mohon maaf, tadi HP-nya mati. Terus gini, gaya-gaya aja.
Enggak, bukan saya dulu. Ada yang lengkap ke Ustadz Rusli. Insya Allah nanti tinggal cari saja di www.youtube.com. Jangan lupa buka channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Rupanya kalau habis makan nasi goreng lancar bahasa Inggris kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi amal soleh. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surah Al-Fatihah dan dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa tufarrij kurubana, lepaskan kami dari segala musibah ya Allah. Wa antarzuqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi, berikan kami rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami setelah ini perpisahan yang jauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus kepada sahibul bait sekeluarga ya Allah. Allahumma barik lahu fi amwalihi, berkahi hartanya ya Allah. Mubarik lahu fi auladihi, berkahkan anak keturunannya ya Allah. Allahumma dafa'anhul bala wal ghala wasyarra wal mihad ma dhahara minha wa ma batan, jauhkan dari segala malapetaka, bencana, musibah, kerugian dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.